Keadilan ternodai, Sambo sodorkan dana besar. IPW sebut dapat informasi, gerakan bawah tanah, yang ingin pengaruhi vonis Verdi Sambo. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso turut membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD soal ada gerakan bawah tanah yang mencoba mengatur vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo. Sugeng mengatakan, IPW mendapatkan informasi serupa dan ada dua pihak yang sedang berseteru dalam gerakan bawah tanah itu. Saya bilang itu benar, kita pun mendapat informasi seperti itu ya, ini dari dua belah pihak, ujar Sugeng saat dihubungi, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023. Menurut Sugeng, dua pihak ini disebut ada yang meminta bentuk kalimat dalam penjatuhan hukuman Sambo, ada juga yang meminta klausul angka. Angka dan kalimat, kalau kalimat kan seumur hidup atau mati, kata Sugeng. Ia mengatakan, pihak yang meminta vonis Verdi Sambo dalam bentuk kalimat tanpa angka adalah orang-orang yang ditengarai adalah kawan Sambo di kepolisian. Kalau yang dengan angka itu tentunya perjuangan dari pihak Sambo, karena dengan angka dia berharap nanti bisa dapat remisi segala macam dan dia bisa melanjutkan hidupnya secara normal, mungkin dapat remisi kemerdekaan, perlakuan baik yaitu, kata Sugeng. Sebelumnya, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD mencium gerakan bawah tanah yang sengaja memengaruhi putusan atau vonis terhadap Verdi Sambo dan kawan-kawan. Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut gerakan itu sebagai gerilya, sebab ada yang meminta Verdi Sambo dihukum, ada juga yang meminta dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan, putusan Sambo itu dengan huruf. Ada juga yang meminta dengan angka, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan begitu, tapi kita bisa amankan itu, di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud. Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan bahwa kejaksaan akan bersikap independen dalam sidang kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan. Hal itu diutarakan Mahfud usai dirinya mendengar gerakan bawah tanah untuk mengintervensi pengadilan dan kejaksaan soal putusan Sambo dan kawan-kawan. Ada yang bilang soal seorang Brigjen mendekati A dan B. Brigjennya siapa? Sebut ke saya, nanti saya punya Maijen. Banyak kok. Kalau Anda punya Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, kata dia. Adapun 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan. Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Asisten rumah tangga, ARK, Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan yakni pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, Kuat dituntut pidana penjara 8 tahun. Setelah Kuat, giliran Ricky Rizal atau Bribka RR yang menjalani sidang tuntutan. Sama dengan Kuat, mantan ajudan Verdi Sambo itu dituntut pidana penjara 8 tahun. Selang sehari atau Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, sidang tuntutan dengan terdakwa Verdi Sambo digelar. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri itu dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjalani sidang tuntutan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Oleh jaksa, Putri dituntut pidana penjara 8 tahun. Richard Eliezer atau Baradae menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang tuntutan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 siang. Mantan ajudan Verdi Sambo itu dituntut pidana penjara 12 tahun. Sedangkan Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan otak pembunuhan Verdi Sambo dituntut seumur hidup. Nah, bagaimana menurut kalian?